Setelah Evelyn bersiap-siap hendak pulang, Rosalina sempat menahan tangannya. Senyum hangatnya masih terpancar, tetapi sorot matanya mengandung sesuatu yang lebih serius. Sayang, sebelum kamu pergi, Mama mau bilang sesuatu. Evelyn menoleh, sedikit heran. Ada apa, Ma? Rosalina menarik napas dalam. Barusan keluarga Bratajaya menelepon. Mama, mereka sudah menetapkan jadwal resmi pertemuan pertunanganmu dengan Raka. Semuanya akan berlangsung 2 minggu lagi. Dada Evelyn langsung terasa sesak. Ia tercekat, bahkan lupa bagaimana cara bernapas normal. 2 minggu lagi, suaranya hampir berbisik. Rosalina mengangguk lembut. Mama tahu, mungkin ini terlalu cepat bagimu, Nak. Tapi perusahaan kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dan keluarga mereka sangat serius. Mereka sudah menyiapkan segalanya. Mama tidak ingin membuatmu tertekan, tapi kabar ini harus kamu tahu. Evelyn menelan ludah. Tubuhnya kaku, padahal pikirannya saja sudah penuh dengan jadwal syuting yang tidak ada habisnya. Hari-harinya di lokasi syuting terasa padat. Bahkan untuk sekadar tidur pun ia harus mencuri waktu. Dan kini, kabar pertunangan itu menambah beban yang tak bisa ia elakkan. Ma, Velin belum siap, gumamnya, suara bergetar. Velin masih banyak syuting, masih banyak yang harus kuselesaikan. Bagaimana kalau Rosalina segera meraih tangannya, menenangkan. Sayang, Mama mengerti, tapi kamu juga tahu kondisi kita, perusahaan papamu. Pertunangan ini bukan hanya tentang kamu, tapi juga menyangkut keluarga kita. Mama mohon, jalani saja dulu. Nanti, setelah pertunangan, kamu bisa tetap melanjutkan syutingmu. Air mata hampir jatuh dari pelupuk Evelyn. Ia tersenyum hambar, berusaha menutupi kepanikan di hatinya. Iya, Ma, aku akan berusaha. Begitu ia keluar dari rumah sakit, langkah Evelyn terasa berat. Dunia seakan menutup jalan keluar baginya, antara karir yang sedang menanjak dan pertunangan yang sudah dipastikan. Dan di dalam hatinya, ia sendiri belum yakin apakah benar bisa menerima Raka sepenuhnya. Sosok yang dingin sekaligus membingungkan. Sore itu, setelah pulang dari rumah sakit, Evelyn langsung menuju lokasi syuting. Meski tubuhnya lelah, pikirannya jauh lebih kacau. Begitu break syuting tiba, ia memanggil Marsha, manajernya yang setia menemaninya sejak awal karir. Di ruang makeup yang sepi, Evelyn duduk dengan wajah murung, memeluk kedua lututnya. Marsha menatapnya dengan cemas. Kenapa, Wi? Dari tadi kelihatan gelisah banget. Evelyn menggigit bibir, lalu menatap manajernya dengan mata yang berkaca-kaca. Kak, keluarga Bratajaya sudah menetapkan jadwal pertunanganku dengan Raka. 2 minggu lagi. Semuanya terasa cepat sekali. Aku bahkan belum bisa mencerna. Marsha terdiam beberapa detik, mencoba mencerna kabar itu. 2 minggu? Ya ampun, Vi, ini mendadak sekali. Tapi ini kan masalah keluargamu. Aku nggak bisa ikut campur terlalu jauh. Evelyn menunduk. Aku merasa terhimpit. Kak, di satu sisi aku punya kontrak syuting yang harus selesai. Di sisi lain, aku harus masuk ke kehidupan Raka dan keluarganya. Aku takut nggak sanggup. Marsha meraih tangan Evelyn, menepuknya lembut. Rie, dengar ya. Kalau memang pertunangan ini harus jalan, coba minta satu hal. Rahasiakan dulu. Jangan sampai media tahu. Apalagi fans. Kalau berita ini bocor, dunia hiburan bisa heboh. Karirmu juga bisa terguncang. Evelyn menatap Marsha, ragu-ragu. Tapi apa keluarga Bratajaya mau menyetujuinya? Marsha menghela napas. Aku nggak tahu, Vi. Tapi kamu harus coba bicara. Minimal ke Raka. Aku rasa dia cukup bijak untuk mengerti dampaknya bagimu. Ingat, kalau pertunangan ini diumumkan sekarang, itu bisa jadi masalah besar. Evelyn mengangguk pelan, masih dengan hati yang kacau. Baiklah, Kak, aku akan coba bicara pada Raka. Semoga dia mau mengerti. Di dalam hati, Evelyn sadar, ini bukan sekadar perjodohan biasa. Setiap langkahnya kini diawasi publik, dan satu kesalahan saja bisa menghancurkan segalanya. Aroma lembut dari minyak esensial memenuhi ruangan putih, elegan di sebuah klinik, kecantikan ternama di Jakarta.
Evelyn berbaring santai di atas bed perawatan. Wajahnya diberi masker emas yang dingin. Sementara terapis sedang memijat lembut tangannya. Hari-harinya begitu padat dengan syuting dan jadwal promosi. Jadi sesi perawatan tubuh seperti ini sudah menjadi rutinitas wajib. Dari ujung kaki hingga rambut, semuanya harus terawat sempurna. Baru kali ini ia bisa sedikit bernapas lega, menikmati ketenangan. Namun ketenangan itu pecah ketika suara ponselnya yang terletak di meja samping berbunyi. Evelyn sempat mengernyit, sedikit ragu apakah ia harus mengangkatnya. Tapi saat melihat nama Raka Bratajaya tertera di layar, jantungnya otomatis berdegup lebih kencang. Dengan hati-hati ia menggeser masker tipis di bibirnya, lalu menekan tombol hijau. "Halo?" Suaranya lembut, sedikit bergetar. Suara berat dan dingin Raka terdengar di seberang. "Evelyn, aku ingin bicara soal pertunangan kita. Bukan di depan keluarga, tapi antara kita berdua dulu. Kita harus sepakat tentang konsepnya sebelum acara resmi." Evelyn menelan ludah. Tubuhnya tiba-tiba tegang meski pijatan lembut masih berlanjut. "Konsep, maksudmu? Seperti apa?" "Iya, aku tidak ingin ada kesalahpahaman nanti. Pertunangan ini harus rapi, tidak ada celah untuk dibicarakan orang. Aku ingin kita bertemu besok. Ada hal-hal penting yang harus kita samakan." Suara Raka tegas, tapi tidak terdengar menggurui. Evelyn menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. "Baiklah, besok kau tentukan tempatnya." Ada jeda singkat di seberang, lalu Raka menjawab, "Aku akan menjemputmu." Seketika, pipi Evelyn memanas. Ada rasa janggal antara tertekan dan, entah kenapa sedikit lega. "Baiklah, aku tunggu." Sambungan terputus. Evelyn menatap layar ponselnya lama, seakan mencoba membaca maksud di balik suara dingin pria itu. Jantungnya masih berdegup kencang. Terapis yang sejak tadi diam ikut tersenyum kecil. "Mbak Evelyn, kok senyum-senyum sendiri?" Evelyn buru-buru menutupinya dengan tawa singkat. "Ah, bukan apa-apa. Lanjut saja perawatannya." Namun di dalam hati, ia tahu pertemuannya dengan Raka besok bukan sekadar tentang konsep pertunangan. Itu adalah langkah awal menuju kehidupan baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Evelyn masih berbaring di bed perawatan. Matanya menatap langit-langit putih ruangan. Jantungnya berdegup tidak karuan. Telepon singkat tadi seolah memberi celah yang selama ini ia cari. Kesempatan untuk bicara langsung pada Raka, tanpa campur tangan siapapun. "Pertunangan ini, kalau bisa jangan diketahui publik dulu." Gumamnya pelan, hampir seperti bicara pada diri sendiri. Ia tahu, jika kabar itu tersebar, media akan heboh. Fans-fansnya bisa hancur, karirnya bisa runtuh dalam semalam. Ia menutup mata, meresapi getar dalam dadanya. "Besok, aku harus bicara pada Raka. Ini keberuntungan." Mungkin dia bisa mengerti kalau acara itu cukup tertutup. Hanya keluarga inti yang hadir. Di kepalanya, bayangan wajah dingin Raka muncul. Tatapan tajam yang selalu menilai. Tapi entah kenapa ada sisi yang seperti bisa dipercaya. Evelyn menggenggam ponselnya erat. Ia sadar, pria itu mungkin keras, mungkin menuntut banyak. Tapi justru karena itulah, hanya Raka yang bisa ia ajak bicara dari hati ke hati soal hal ini. Terapis yang tadi sibuk membereskan alat sempat meliriknya. "Mbak, sudah selesai. Mau langsung cuci muka atau istirahat dulu?" Evelyn tersenyum kecil, menyembunyikan gelisahnya. "Langsung saja. Besok aku ada pertemuan penting." Dalam hati ia menegaskan pada dirinya sendiri. Besok ia akan berusaha sekuat tenaga membujuk Raka agar pertunangan ini tetap rahasia. Hanya keluarga inti yang tahu. Itu satu-satunya cara agar ia masih bisa menjaga karier dan ketenangan hidupnya. Setidaknya untuk sementara.